Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang mantap, sahabat yang berbahagia. Pada kesempatan ini kita kembali akan berbincang seputar dunia menulis nih. Saya mencoba akan memulainya dari sebuah quotes yang disampaikan oleh seorang penulis besar kita, Pramudia Anantatur. Pram pernah mengatakan bahwa orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Itu disampaikan Pram dalam salah satu tulisannya. Nah, untuk membahas ini sudah hadir bersama kita seorang penulis, sastrawan dan budayawan yang juga merupakan salah seorang pengawas di Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, Dr. Endang Kasupardi. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya biasanya menyapanya Kang Endang. Kang Endang, Yeah. tadi saya menyampaikan quote yang disampaikan oleh Pram. Kira-kira apa tanggapan Akang tentang itu? Oh iya. Sosok seseorang itu secara prinsip dibagi menjadi dua, yakni ada sosok batin dan ada sosok dohir. Sosok batin dan dohir itu selalu saja memiliki kesinambungan. Ia tidak bisa dilepaskan antara batin dan dohirnya. Seseorang yang dalam wujud lahir tidak memiliki batin atau ruhnya, maka ia disebut mayit, kan begitu ya, mayat. Sedangkan orang yang hidup dalam dohirnya, dalam batinnya saja, tidak ada dohirnya, ya kita tidak bisa melihatnya. Mungkin kita menyebutnya setan, atau kita menyebutnya juri, begitu ya kan, karena tidak ada wujudnya. Maka antara dohir dengan wujud itu sangat penting sekali. Adanya batin dengan ruh itu juga sangat penting sekali. Dan di antara keduanya harus memiliki kesinambungan. Sedangkan kemampuan seseorang itu adalah kesinambungan antara dohir dengan batin. Seseorang mampu melakukan sesuatu, seseorang memiliki sesuatu. Jika kedua hal itu sudah tidak sinambung, misalnya ruhnya yang sudah melepaskan diri dari wujudnya, maka kemampuannya pun akan terbawa. Maka wajar jika seseorang yang memiliki kemampuan hebat, ia tidak mampu mewujudkannya dalam bentuk lambang-lambang kebahasaan sebagai perwujudan pikiran, maka orang tersebut akan membawanya kemampuan tersebut pada kematiannya. Ilmu tidak ditularkannya, begitu. Maka wujud penularan ilmu itu, wujud penularan kemampuan itu salah satunya adalah dalam wujud tulisan. Ketika ruh dengan wujud ruh dengan dohirnya sudah berpisah atau sudah tidak memiliki kesinambungan, ia akan meninggalkannya dalam wujud tulisan. Pemikiran sudah dituangkan pada lambang-lambang tulisan. Maka sekalipun kita sudah meninggal, nah ini nih ada warisannya. Oke, Bukan. berarti kalau gitu yang disebut dengan bekerja untuk keabadian itu artinya si tulisan itu lebih abadi dari sekedar lisan gitu ya? Iya. Tulisan jika seseorang masih memakainya, ia akan pertama membacanya dalam wujud aslinya, tulisan si penulis. Tapi kemudian bisa diubah dalam wujud lain, dalam wujud buku lain, atau dicetak ulang, atau sekarang sudah mesinnya elektronik, bisa juga diwujudkan dalam bentuk elektronik. Dan itu sepanjang orang menggunakannya, maka ia akan dapat membaca pemikiran-pemikirannya. Keabadian dari sisi makhluk ya, seperti itu. Ya. Baik, kalau seperti itu berarti sebetulnya menulis ini menjadi sesuatu yang sangat penting dikuasai oleh setiap orang gitu ya. Nah, apakah menulis ini bisa masuk ke dalam kategori keterampilan yang harus dikuasai setiap orang?
Bukan sekedar Betul, maksud saya bukan sekedar pengetahuan, tapi menjadi sebuah keterampilan. betul, betul. Orang identik kalau keterampilan itu praktik begitu kan, terampil melakukan sesuatu, terampil dalam wujud nyata. Seorang tukang misalnya, dia terampil melakukan kegiatannya tentang tukang. Tetapi seorang ilmuwan terampil juga, misalnya begini, kita memiliki konsep, memiliki ide, tapi bagaimana mewujudkannya dalam bentuk nyata, tidak hanya apa konsep itu, apa ide itu hanya terdapat dalam pikiran. Maka harus dinyatakan dalam bentuk yang real, orang mampu melihat, membaca, mampu menikmatinya. Salah satu di antaranya adalah dengan keterampilan menulis. Menulis itu sendiri disebut keterampilan karena ia minimal mampu mewujud nyatakan apa yang menjadi gagasannya, pikirannya, harapan, keinginan, cita-cita yang terdapat dalam batin, pemikiran dan perasaan seseorang diwujudkan dalam bentuk atau lambang-lambang kebahasaan. Di antaranya adalah menulis itu sendiri. Maka itu perlu keterampilan. Keterampilan dalam hal apa? Ya mewujud nyatakan apa yang dipikirkannya dalam bentuk real sebagai sebuah bentuk tulisan misalnya. Oke, berarti kita sepakat bahwa menulis adalah sebuah keterampilan. Nah, biasanya kalau yang namanya keterampilan itu kan tidak semua orang bisa, tapi semua orang bisa untuk melakukan itu, gitu sebetulnya kan. Artinya di sini maksud saya begini, tidak semua orang memiliki keterampilan untuk menulis, tapi sebetulnya kalau dia mau tekun mempelajarinya, dia akan bisa untuk menulis gitu. Nah, betul. pertanyaan saya begini. Nah, pertanyaan saya begini, Kang. Poin apa sih yang sebetulnya perlu diperhatikan ketika seseorang ingin menjadi seorang penulis, ingin terampil dalam menulis? Betul. Kita harus kembali ya sedikit apa yang dimaksud dengan pengertian dari keterampilan menulis itu sendiri ya kan. Yang dimaksud dengan keterampilan menulis itu adalah suatu kegiatan penyampaian pesan. Nah itu pokoknya ya ide ini. Penyampaian pesan. Penyampaian pesan dalam hal ini adalah komunikasi. Dengan apa? Dengan menggunakan bahasa tulis sebagai alat atau medianya. Nah itu. Maka di sini alat bahasa tulis itu diantaranya adalah lambang-lambang bahasa yang kemudian kita menyebutnya dengan huruf, kata, kalimat, ya semuanya dirangkai menjadi sebuah wujud sehingga apa yang dipikirkannya itu ketika dikomunikasikan orang lain dapat memahaminya karena kedudukannya si penulis itu adalah penyampai pesan dan ada orang yang menangkap pesan antara pesan dari penyampai kepada orang yang menerima pesan itu sendiri masing-masing dapat memahaminya. Itu dalam konteks komunikasinya. Dalam istilah bahasa ada penutur, petutur, kemudian situasi tuturan, bahkan lebih jauh ada yang dimaksud dengan alih kode. Petutur atau penyampai pesan, orang yang berbicara, dan orang yang mendengarnya itu disebut petutur. Di antara keduanya, antara penutur dan petutur, disebut dengan situasi atau peristiwa tuturan. Dan dalam peristiwa tuturan, terkadang si penyampai pesan itu menggunakan berbagai media lain, media bahasa lain. Pada awalnya mungkin berbahasa Indonesia. Kemudian dia menggunakan bahasa Inggris. Nah, antara perpindahan antara bahasa Indonesia ke bahasa Inggris itu disebut dengan alih kode. Atau menggunakan istilah-istilah dalam bahasa Sunda, itu pun sama, disebut dengan alih kode. Tujuannya bukan itu, tetapi tujuannya agar pesan yang ingin disampaikan oleh si pembicara atau penutur dapat dipahami oleh petutur atau orang yang mendengarnya. Dan itu memerlukan keterampilan. Oke, baik. Berarti
dia harus, kalau saya coba tangkap ya secara umum, ketika orang ingin menulis itu berarti dia harus bisa mentransfer apa yang ada dalam Betul. gagasannya, dalam ide-idenya, kemudian ke dalam bentuk tadi rangkaian kode-kode tadi lah, atau dalam bentuk Iya. kalimat atau rangkaian kata gitu ya. Nah Iya. terkait ide nih gimana nih Kang untuk menulis ini? Ide dalam menulis itu sebenarnya ada 5 bagian, gitu ya. Tapi 5 itu dibagi menjadi 2 golongan besar. Pertama, ada yang dimaksud dengan intern atau intrinsik, dan ada yang berada di luar atau ekstrinsik. Nah, sementara ini intrinsik itu sendiri dibagi-bagi lagi menjadi beberapa bagian. Ketika dia ingin menulis, idenya itu apakah ingin menjelaskan, apakah ingin mempengaruhi, apakah hanya ingin mendeskripsikan saja, apakah hanya ingin menceritakan saja, atau ingin beralasan saja. Itu secara intrinsik, dan itu berada di wilayah dirinya si penutur itu. Yang kedua, secara ekstrinsik itu juga menjadi beberapa bagian. Apakah karena empati, apakah karena simpati, apakah karena hanya ingin menanggapi saja, atau apakah hanya ingin berpendapat saja tentang apa yang terjadi di lingkungannya. Nah, dengan demikian, pembicaraan yang dilakukan oleh si penutur dan petutur itu boleh milik dirinya, boleh milik orang lain yang kemudian menjadi ide atau gagasan sebuah pembicaraan. Oke. Intinya bahwa seorang penulis kalau dia menulis harus punya ide gitu ya, apa yang akan dituliskan. Tapi justru inilah Betul. sebetulnya yang jadi masalah. Seringkali orang kebingungan, saya nggak punya ide nih apa yang harus ditulis gitu. Nah, itu dia. Karena dalam ide itu kita harus memiliki kepekaan untuk menangkap. Sifatnya ide itu tidak diam. Ide itu seperti cahaya lah begitu kalau kita istilahkan, bahwa ide itu akan berlari cepat secepat kilat, dan hanya orang tertentu yang dapat menyadarinya untuk segera menangkap. Karena orang yang menyadari pun ada ide yang lewat, yang berlari cepat itu, jika ia tidak segera menangkapnya, maka akan hilang dalam beberapa saat atau sekejap. Ia duduk dapat menangkap ide, tetapi tidak ditangkapnya, maka ia akan segera hilang. Maka ketika orang memiliki kesulitan untuk, saya tidak punya ide untuk menulis itu, bukan itu maksudnya, tetapi kita harus membangun kepekaan apa yang kita harus miliki agar kita dapat menangkap ide tersebut yang berjalan cepat itu. Ide itu berarti dekat ya sebetulnya dengan kita ya. Ide itu berada di tadi sekitar kita kan? intrinsik dan ekstrinsik. Iya, bisa ada di sekitar kita. Nah, sekarang kan tak seperti tadi, banyak orang yang merasa kesulitan mendapatkan ide. Ada nggak cara yang atau katakanlah tips dari Kang Dan bagaimana agar mudah kita mendapatkan ide itu? Kalau tadi kan bahasanya masih bahasa yang mungkin agak sulit ditangkap ya. Coba dengan bahasa yang lebih sederhana, bagaimana sih caranya agar orang bisa dengan mudah dia mendapatkan ide untuk menulis gitu? Iya. Ide menulis agar ia segera dapat merealisasikannya atau menumbuhkan, karena ada kita menangkap ide dan atau kita menumbuhkan ide kan gitu. Jadi yang harus dibangun adalah kesadaran. Kesadaran kita ingin apa dengan ide itu. Apakah ide itu ingin ditulis? Apakah ide itu ingin dilisankan? Nah, itu ya. Jadi kesadaran itu yang harus dibangun terlebih dahulu. Jika kita sudah fokus pada ide akan kita tulis, maka ide apapun itu pertama harus ditangkap dengan 5 panca indera itu. Bahkan orang menyebutnya ada panca indera yang ke-6 gitu. Maksudnya rasa gitu ya. Ada rasa ketika ide itu muncul, maka harus dipupuk dengan 6 panca indera itulah, gitu. Atau 5 panca indera itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita menumbuhkannya.
menumbuhkannya itu dengan kebiasaan. Kebiasaan kita menulis, apapun yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan, kita cecap, semua itu pada waktu atau saat tertentu tulislah itu. Karena dari sana akan tumbuh menjadi kebiasaan kita untuk menulis, maka setelah tumbuh kebiasaan menulis, kita akan dengan sendirinya tidak akan kuat untuk menuliskan ide-ide yang berjubel datang gitu. Karena saat subur dalam menulis itu, ketika ide tumbuh, ketika ide datang, maka sebenarnya tangan biasanya tidak akan kuat lagi menuangkan apa yang ada dalam pikiran. Nah, tetapi saat ide kering, maka apapun kita akan kesulitan. Sekarang, kapan dan saat apa kita harus menulis? Nah, ini perlu memberikan ruang kapan kita menulis. Jadi yang kedua itu, selain menumbuhkan, juga memberikan ruang kapan kita akan menulis. Baik, kita lebih spesifik nih, lebih spesifik. Ketika seorang guru atau siswa dia ingin belajar menulis, karena kita bicaranya pemula saja dulu ya. Kita ada seorang guru, katakanlah dia ingin menjadi seorang penulis, seorang siswa ingin menjadi penulis, ide itu sebetulnya tidak jauh dari dia. Dia bisa menuliskan apa yang ada di dalam kelas misalnya, atau di sekolah dia, apa yang dilihat, didengar, dirasa. Itu ya Kang Dang, mungkin seperti itu ya? Betul, betul. Ide untuk menulis bagi guru atau yang kita sebut saja dengan warga sekolah begitu ya. Warga sekolah, betul. Warga sekolah itu ada kepala sekolah, guru, ada kelas, ada siswa, ada sarana, prasarana. Itu adalah sumber-sumber ide. Apalagi interaksi di antara keenam hal itu menjadi ladang bagi kita untuk menyatakan ide dalam bentuk lisan atau tulisan. Yang jelas ketika ide itu muncul, jangan disia-siakan, jangan dinanti-nantikan, langsung tangkap, tulis gitu ya. Artinya kan di sini kita tidak bicara dulu teknis menulis, kita abaikan dulu ya. Kita abaikan dulu masalah itu benar salahnya menulis, misalnya apa sesuai tidak dengan kaidah, kita abaikan dulu untuk seorang pemula itu. Yang penting ketika ada ide, tangkap, tulis gitu. Gitu ya. Kalau kita sudah memikirkan ide untuk ditulis dan tulisan kita ingin bagus, ingin hebat, sebutlah berkualitas, tidak hanya ingin banyak, maka kita sebenarnya sudah membuat hambatan bagi ide itu untuk mengalir. Kita sudah membuat perangkap ketika lahirnya ide, ketika kita sudah menangkap ide, tapi kemudian kita inginnya membuat tulisan yang berkualitas, inginnya tulisan yang hebat, inginnya tulisan kita itu dibaca semua orang dan viral, sebetulnya kita itu sudah memberikan batasan pada lahirnya ide itu sendiri. Kita sudah menghambatnya oleh kita sendiri. Dan itu yang sering terjadi hampir pada semua penulis pemula ya. Jadi dia kebanyakan merasa takut tulisannya itu salah, tulisannya itu takut tidak sesuai kaidah, sehingga takut dibaca orang. Padahal untuk apa dia menulis kalau nggak mau dibaca orang? Oke, nanti kita tunda dulu nih, masalah teknis penulis kita tunda nanti ya. Oke, karena kita masih bicara masalah ide nih, seputar ide ini. Tadi intinya kan bahwa ide itu ada dekat dengan si penulis, dalam ini karena dengan warga sekolah yang menulis, ide itu ada di sekitar dia, mungkin dia bisa menulis dari apa yang ada di kelas, apa yang ada dalam kejadian seputar sekolah itu jadi bahan menulis. Nah, ketika seorang pemula ini atau seorang guru atau warga sekolah ini ingin menulis, dia sudah punya ide, kemudian dia ingin menuliskannya, dia mulai menulis tuh 1-2 kalimat katakanlah. Nah, kadang-kadang dia mengalami blank. Apa dilanjutannya? Nah, gimana tuh? Saya sering berbicara dengan teman-teman yang lain, kenapa semua itu terjadi? Ide yang sudah kita tangkap, tetapi ketika ingin dilahirkan dalam wujud tulisan, kemudian menjadi seolah-olah tidak ada.
apa yang ditangkapnya itu jadi tangan Iya, kosong betul, gitu. betul. Nah, dengan teman-teman saya sering berbicara mengenai slave of mind, slave of the tongue, ada slave of habit, dan yang terakhir ada slave of culture. 4 hal itu uh, kalau di bahasa Indonesia kan menjadi hambatan dalam berpikir. Sebetulnya kita sudah menangkapnya, tapi ketika ingin dibicarakannya seolah-olah pikiran kita menjadi kosong. Itu hambatan. Hambatan dalam pikiran kita. Yang kemudian slip of the tongue. Dalam pikirannya sudah ada. Tapi ketika ingin dibicarakan menjadi nah itu hambatan. Hambatan dalam lisan kita. Kemudian ada slip of habit. Hambatan dalam kebiasaan, dalam pikiran ada, ketika lisan pun sudah terbiasa, ada koneksinya, hubungannya antara pikiran dan lisan juga sudah lancar, tetapi karena ia tidak terbiasa berbicara, baik berbicara sekarang seperti kita berdua, atau kita berbicara di hadapan umum, naik panggung atau segala macam, itu kita menjadi seolah-olah tidak ada antara kesinambungan pikiran dan lisan kita. Itu karena tidak terbiasa sebetulnya. Begitu turun panggung, ingat lagi, mampu lagi kita berbicara, kan gitu. Yang keempat, slip of culture. Kita tidak biasa, dibiasakan budaya kita untuk debat misalnya, untuk berbicara yang sistematis, karena kita budayanya udah budaya kalau ngobrol dari A berakhir bisa di Z gitu kan, sistematisnya tidak ada. Itu jadi kebudayaan kita atau hambatan dalam budaya kita tidak sistematis misalnya. Nah, dan itu perlu, sebetulnya bukan tidak sistematisnya, tetapi tidak membudayanya apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kembali ke yang tadi, Pandang. Ketika artinya kan ketika supaya kita tidak katakanlah kehilangan ide itu, berarti kan ketika ide terlintas, tulis dulu ide itu, ide besarnya barangkali ya, ide besarnya apa, kemudian setelah itu baru kita merangkai kalimat. Mungkin itu sederhananya seperti itu ya, supaya kita tidak Sederhananya kehilangan. seperti itu. Tapi harus dipilah-pilah ini, bahwa ide itu karena berada dalam batin, ternyata ragam ide sendiri ada beberapa. Di antaranya ada gagasan, keinginan, harapan, cita-cita, kemudian pemikiran kita apa, itu termasuk ide juga. Pendapat kita apa, itu juga termasuk ide. Misalnya ada sesuatu peristiwa, pendapat saya itu, nah itu ide sebenarnya. Ide dari ekstrinsik. Sedangkan kalau ide dari intrinsik, kita ingin sesuatu, kita berharap sesuatu, kita mencita-citakan sesuatu, tumbuh dari dalam kita dan kemudian harus ditangkap, segera ditulis, gitu. Wujudkan dalam bentuk tulisan. Untuk apa sebenarnya hal itu? Selain membentuk kebiasaan, minimal untuk mencegah lupa. Nah, karena ada perbandingan terbalik ini. Ada lupa, ada ingat, kan begitu ya. Lupa dari sisi definisi adalah ketidakmampuan mereproduksi kembali ingatan-ingatan yang sudah kita miliki. Sedangkan ingatan adalah kemampuan mereproduksi kembali apa yang dipikirkan sebelumnya. Ada nggak ketentuan bagi seorang pemula nih ya, ketika dia akan menuliskan ide itu, ada tidak ketentuan bahwa yang lebih baik itu dahulukan misalnya intrinsik atau dahulukan ekstrinsik ide yang harus ditulis itu, ada nggak seperti itu? Sebetulnya tidak ada. Tidak ada. Karena bagi pemula yang harus dibentuk awalnya adalah kebiasaan. Kebiasaan kita menulis, yang pertama, yang kedua menyediakan waktu. Itu saja dulu. Ide itu ada baik dari dalam maupun dari luar, bukan masalah. Tetapi ide yang asalnya dari dalam dan dari luar itu, tulis dan berikan waktu untuk menulisnya. Oke.
Alhamdulillah nih, hari ini kita dapat ilmu, terutama terkait dengan ide ya, ide menulis. Gitu. Iya. Nah, nanti pertemuan berikutnya kita sambung lagi berkaitan dengan teknis menulisnya seperti apa. Iya. Ya. Baik, terima kasih Kang Dang untuk pertemuan hari ini. Sebelum saya tutup, mungkin bisa menyampaikan satu closing dulu nih, closing statementnya untuk pertemuan kita hari ini terkait dengan ide tadi. Silakan. Bagi penulis, dalam bagaimana kita memulai menulis, tentu kita diri kita ingin apa, ingin mengungkapkan apa, dengan cara bagaimana, kemudian harapan apa yang akan kita tuangkan dari pemikiran kita pada lambang-lambang bahasa, diantaranya adalah menulis. Tetapi kemudian akan tumbuh bagaimana menulisnya atau menuangkan ide itu, maka berikan ruang dari kita, memberikan kesempatan untuk mewujud nyatakan ide kita dalam bentuk lambang-lambang bahasa itu, atau dalam wujud tulisan, dan kesampingkan terlebih dahulu kualitas atau keinginan kita ingin ini, itunya dalam tulisan itu. Tuangkan saja, itu lebih bagus. Baik, terima kasih. Sahabat, menulis adalah bekerja untuk keabadian. Artinya, kalau ingin ternikmati terus karya kita, maka menulislah. Langkah awal dari menulis tentu saja gali ide sebanyak mungkin. Dan ide itu ada di sekitar kita. Untuk warga sekolah, kepala sekolah, guru, siswa yang ingin mulai belajar menulis, maka mulailah dari sekarang. Tumbuhkan kepekaan kita dari indera kita. Tangkap semua yang ada di sekitar kita dengan indera kita. Termasuk indera keenam kita dalam arti perasaan tumbuhkan. Dan ketika ide itu muncul, jangan biarkan lewat begitu saja. Tangkap, tulis, tulis, dan tulis. Demikian pertemuan kita hari ini, kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Terima kasih Kang Dangga Supardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.